Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah subscribe dan terima kasih atas dukungannya. Kali ini saya akan membuat tutorial FreeCAD lagi, yaitu dynamic elbow. Biasanya ini adalah elbow untuk ducting ya. Sini dimana saya membuat secara dinamik sehingga ketika kita mau menggambar kita tidak perlu menggambar ulang dan tidak perlu menghitung lagi, kita tinggal merubah angka-angkanya, nanti bisa berubah secara otomatis seperti tutorial saya sebelumnya. Di sini kita akan merubahnya secara dinamik. Ini semua diameternya saya ganti menjadi 400, kemudian tebalnya ini saya ganti menjadi 6 mili. Ini 6 mili 10. Nah, ini sudah berubah tebalnya ya, 3 mili ya, dia sudah menjadi tipis. Kemudian radius, yaitu jarak dari sini. Kali ini kita lihat di sini ada senternya, radiusnya ke sininya. Biasanya sih minimal 1,5 dari ini, jadi sekitar 600 seharusnya ya. Ini saya akan jadikan 800. Nah, ini sudah menjadi besar. Kemudian segmennya ini bisa saya kurangi 6, 1 2 3 4 5 6. Kemudian ini saya ganti 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian sudutnya juga bisa saya rubah, katakanlah ini saya kecilkan lagi ya menjadi 6 segmen. Kemudian sudutnya saya ganti 45. Ada sudutnya sudah berubah. Oke, kita mulai membuat tutorialnya. Kita buat file baru dulu. Ini saya tutup aja. Kita buat file baru. Kita kasih nama save as ducting flank cell T ya. Kita ganti bukan T apa, elbow. Kita ganti nama tutorial gitu aja ya, tutorial. Save. Sudah jadi file baru. Kemudian kita membuat formnya ada dulu supaya lebih mudah. Sebenarnya ini bukan untuk form ya, ini sebenarnya untuk part, cuma ini supaya saya tidak merubah dengan Excel, karena tidak perlu Excel menurut saya untuk membuat ini. Jadi saya buat seolah-olah ini adalah formnya. Jadi saya buat baru, kemudian saya bikin grupnya. Ini saya ganti nama form. Ini sebenarnya untuk menampilkan properti saja. Kemudian di sini kita buat part baru, create body. Bodinya saya masukkan sini. Jadi sudah saya masukkan ke grup sini ya. Kemudian saya mau membuat form. Klik kanan, show all. Nah, ini sudah, karena saya butuh untuk menampilkan propertinya secara keseluruhan. Kemudian saya bisa menambah propertiesnya. Klik kanan, add properties. Nah, di sini namanya sudah benar, properties, karena kita akan membuat elbow. Yang harus kita isi adalah yang pertama, ini kita ganti distance aja supaya ukuran ini kan angle ya untuk sudut. Jadi saya akan membuat distance. Oke, ini distance. Kemudian saya isi A, ini saya kasih A supaya nanti urut ya. Kalau enggak kadang dia mengikuti abjad ya. Diameter, kemudian yang nomor 2 saya ingin isi katakanlah tebalnya, mungkin dia bisa ikut tebalnya, tapi nanti kalau segmen posisinya tidak nomor 3 tapi nomor atasnya. Jadi saya kasih ABC supaya lebih mudah. Diameter. Oke. Nah, di sini sudah keluar propertiesnya. Diameter saya isi 300. Kemudian add properties lagi. Sudutnya B, angle,
kita isi 60. Oh salah, ini harusnya angle ya. Ini tadi belum saya rubah propertiesnya, ini masih distance. Ini saya hapus dulu, remove properties, saya bikin baru add properties. Karena saya mau sudut, saya ganti ini properties angle B, angle 60 derajat. Kemudian saya buat properties lagi. Sebentar, harusnya saya tebalnya dulu ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti urutannya teman-teman buat sendiri aja. Kemudian ini thickness, oh lupa saya, remove, add properties, distance, C, thickness. Oke, tebalnya kita isi menjadi 5 mili. Kemudian angle sudah, diameter sekarang kita isi radius D, radius kita isi radius saja, karena ini 300, satu setengahnya sekitar 450 ya, ini saya isi 500 saja, 500. Kemudian jumlahnya CDE segmen, oh maaf, ini saya harusnya segmen bukan distance, tapi kita pakai integer aja karena nanti dia menghitung jumlah ya, bukan panjang. Ini saya remove dulu, add properties, kemudian kita ganti ini menjadi tadi distance ya, saya lupa, saya ganti integer aja supaya tidak ada satuannya, integer. Nah ini segmen UL, ini ya, ganti unitless ya. Oke, sudah jadi. Sekarang kita gambar untuk elbow-nya, kita buat sketch baru. Oke, saya masuk tampak dari samping sini aja ya. Oke, kemudian kita buat radiusnya dulu supaya lebih mudah ya. Oke, ini saya jadikan construction line. Oke, ini kita isi radiusnya dulu. Radius sama dengan form radius. Oke, sudah jadi. Kemudian sudutnya angle, form angle. Nah ini sudah jadi 60 ya. Ini adalah radius dan angle-nya sudah jadi. Kemudian kita buat untuk revolve-nya, nanti kita pakai cara revolve ada ya. Oke, kita kasih tebalnya, form, kemudian thickness ya, thickness. Oke, ini posisinya kita jadikan senternya ini. Oke, ini sudah constraint vertikal. Kita
constraint-kan konsentrik ini dan ini dengan ini. Oke, kemudian kita konsentrikan lagi titik dengan objek ini ya, point into object ini ke objek ini. Nah, ini nanti supaya jadi sudutnya. Kemudian kita hitung sudutnya ini, kita kasih garis jadikan construction line aja dulu. Kemudian di sini kita kasih sudut lagi, angle, form, kemudian angle, kemudian kita bagi dalam kurung form segmen UL dikurangi 1, karena sebenarnya untuk segmen yang pinggir-pinggir ini adalah satu segmen ya, cuma kita belah. Oke, ini, makanya ini saya kurangi 1 dalam kurung. Oke. Oh, tadi belum saya angle, saya bagi form segmen UL min 1. Angle ini kelihatannya ada yang salah ini. Kalau ya ini segmennya belum saya tulis, segmennya masih 0 ya. Segmennya saya kasih 5. Nah, dia sudah mengecil ya. Saya tadi lupa. Ini sudah jadi untuk segmen pertama. Nanti kita bisa memutarnya. Kemudian kita isi senternya, membuat senternya ya. Kita buat di sini. Oke, kita bikin perpendikular ini dengan ini. Oke, sudah jadi. Ini kita jadikan construction line. Kemudian kita buat diameternya dari sini ke sini. Kita isi form diameter dibagi 2, karena ini adalah radius ya. Oke, ini berarti nanti segmen elbow-nya sampai di sini. Oke, ini tadi radiusnya sepertinya kurang besar ya, 300 1,5. Oke, masih cukup. Oke, kemudian ini sudah benar. Oke, kita close. Saya butuh 2 gambar ini karena nanti saya butuh untuk merevolve ya. Jadi saya copy aja ini sketchnya, copy, kemudian saya hilangkan aja linknya. Saya hanya butuh sketchnya. Oke, paste di sini, paste ya, paste. Kemudian kita masukkan ke body, sketchnya ini masuk ikut partnya body ya. Cuman yang sketch 2 ini saya hanya butuh garis ini aja sebenarnya. Oke, yang ini kita atau biarkan aja nggak apa. Ini kita jadikan garis utama lagi sehingga garisnya menjadi 2 di sini. Kemudian ini kita revolve apa revolution kalau di sini di FreeCAD ya. Sebentar, kita klik aja sketchnya dulu karena yang mau saya jadikan revolve ini senternya adalah sketch 1 ini. Oke, kita revolve, kemudian kita pilih referennya adalah ini senternya. Oke, dia sudah memutar. Oke, kemudian saya butuh sketch baru lagi, paste di sini. Kemudian saya masukkan ke body. Sketch yang 01 ini saya hidden. Sketch 2 ini mau saya edit. Saya butuh untuk memotong ini ya. Jadi yang ini saya hide dulu supaya enggak
mengganggu. Ini saya jadikan construction line, kemudian yang ini saya jadikan garis utama construction. Nah ini, kemudian saya close, kemudian ini saya nyalakan. Oh ya, ini kalau ini kita butuh 2 part, jadi saya harus buat 2 body ya. Oke, saya buat 2 body aja. Body yang ini saya masukkan ke group, kemudian yang sketch ini saya pindah ke sini aja. Maaf, tadi kegeser ya. Ini saya masukkan sini, atau kita keluarkan dulu aja. Oke, kemudian ini kita masukkan ke body. Nah ini sudah masuk. Kemudian ini kita extrude pad ya. Kemudian kita butuh 2 direction ya, symmetric to plane, supaya arah extrude-nya ke kanan ke kiri, padnya ya. Kemudian ini kita linkkan ke form tadi dengan diameternya ini, yaitu diameter form, kemudian dia. Oke, nah, posisinya sudah besar, kita oke lagi. Kemudian ini kita edit dengan ini boolean operation ya. Bukan di part, tapi kita masuk ke, bukan part design tapi masuk ke part. Kemudian saya masukkan ini intersection. Nah ini sudah jadi, ini filenya menjadi common ini ya, jadi dia intersection ini. Kemudian saya butuh untuk mengarai sesuai dengan sudutnya, sesuai sudutnya. Ini sudutnya adalah 60 derajat, jumlahnya adalah 5 segmen. Oke, kita array dengan perintah ini, kita klik aja dulu commonnya, kemudian kita array. Oke, ini arraynya secara default dia mengikuti ke Y ya, aksis Y ya. Ini saya rubah dulu arraynya. Ini saya tutup dulu aja soalnya. Oke, kemudian aksisnya saya rubah dulu, ini bukan yang Z, ini saya isi 0, tapi yang Y, yang X ya. Nah dia sudah memutar. Kemudian sudutnya saya ganti menjadi, saya linkkan ya, form, kemudian angle. Oke, kemudian jumlahnya adalah, sebentar, form, kemudian segmen UL. Oke, sudah jadi ya, tinggal sudutnya aja. Ini kita ganti dulu sudutnya menjadi 90 derajat supaya terlihat. Nah ini masih ada lebih sedikit ya. Oke, kita buat lagi sketch. Ini arraynya saya masukkan sini dulu, group, kemudian saya copy lagi, bukan copy ya, kita paste di sini. Kita bikin part baru dulu, part baru. Oke, ini kita masukkan ke grup. Ini grupnya supaya nanti nggak terlalu banyak ya, supaya lebih mudah mencarinya. Sebenarnya ini sesuai dengan teman-teman aja. Kalau teman-teman tidak suka memakai grup juga nggak apa-apa. Paste. Ini saya masukkan ke body, karena sketchnya selalu sama ya. Daripada saya membuat berulang-ulang, lebih baik saya mengcopy aja. Copy. Oke, ini sudah kita edit, masuk ke sketch ya. Ini saya tutup dulu aja supaya nggak mengganggu. Yang saya butuhkan adalah ukuran ini. Jadi yang ini saya del aja, tidak apa-apa. Ini saya del.
Yang saya perlukan adalah ini 1 2 3, kita jadikan aktif, close. Kemudian ini saya visiblekan lagi. Untuk visible, untuk menghide atau visible, kita klik gini, kemudian kita spasi. Nah, dia menjadi hidden ya. Kalau kita spasi lagi, dia muncul lagi. Kemudian kita buat extrude ke kanan ke kiri seperti tadi, symmetric plane. Kemudian kita isi diameter ya, form, kemudian diameter, enter. Oke, sudah jadi seperti tadi. Kita masuk ke part lagi, kemudian ini dan ini kita subtract lagi. Kita masuk ke part, subtract. Oke, ini sudah jadi ya, commonnya menjadi 2. Oke, kita group, kita tampilkan dari samping. Elbow-nya sudah benar ya, sesuai dengan sudut yang tadi adalah 90 derajat. Kalau ini saya hidden, saya tampilkan ini, bentar. Seharusnya elbow-nya tidak seperti ini ya. Ini tidak 90 derajat karena yang kita butuhkan adalah setengahnya ini. Jadi ini saya hide, kemudian commonnya yang saya nyalakan. Oke, sudah jadi. Kemudian kita tag, kita tes, kita coba ya, 250. Nah, elbow-nya sudah mengecil. Kita cek tebalnya, thickness-nya menjadi 8. Nah, tebalnya sudah berubah ya. Kemudian segmennya 1 2 3 4 5 kita isi menjadi 6. Nah, sudah berjumlah 1 2 3 4 5 6, kita isi 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 secara otomatis ya. Kemudian radiusnya kita ganti menjadi 900 supaya lebih besar elbow-nya. Nah, sudah langsung memanjang. Oke, semoga membantu. Saya rasa sudah cukup ya. Memang untuk FreeCAD ini belum familiar ya namanya, cuman ini untuk update yang terakhir ini saya sangat suka. Ini sudah mirip dengan Inventor. Dia kalau Inventor namanya iPad, kalau di sini ini tidak ada nama khusus ya untuk di Inventor, dan ini pun hanya saya membuat sendiri aja karena kita sudah bisa membuat link, kita bisa membuat parameter, sehingga kita bisa membuat rumusnya ini supaya lebih mudah untuk membuat untuk bekerja ya, supaya memudahkan kita bekerja. Jadi kita tidak perlu menggambar satu, menggambar lagi. Dan ini FreeCAD ini juga free ya, jadi kalau kita memakai kita tidak perlu membeli subscription atau ininya, karena untuk program-program yang sama seperti Inventor, SolidWorks itu sangat mahal sekali. Oke, semoga membantu tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.